Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di channel Sosiologi TV. Kali ini kita akan serius membicarakan tentang apa sih manfaat belajar sosiologi itu. Kenapa banyak orang belajar sosiologi? Sebelum kita membahas lebih lanjut, silakan melakukan subscribe dan tombol lonceng pemberitahuan, karena kita akan mengembangkan channel Sosiologi TV ini dari memahami teori sosiologi maupun memahami realitas sosial. Nah, ini adalah langkah-langkah awal kita mengembangkan Sosiologi TV. Tempo hari kita telah membahas tentang apa itu sosiologi. Nah, tetapi kita coba ingin membandingkan antara sosiologi dengan antropologi agar pemahaman kita itu pas, mengetahui perbedaan antara sosiologi dengan antropologi. Dari referensi yang kami dapatkan, ada 7 manfaat penting orang belajar tentang sosiologi. Manfaat yang pertama, saya bacakannya. Manfaat yang pertama, membantu seseorang mengenali tren dan pola di masyarakat. Membantu seseorang mengenali tren dan pola di masyarakat. Sebenarnya ini mengenali tren dan pola di masyarakat. Pada pembahasan tentang sosiologi dan antropologi, sudah kita jelaskan bahwa sosiologi itu menggunakan pendekatan kuantitatif, walaupun pada akhirnya juga berkembang kualitatif. Nah, untuk mengenali tren dan pola di masyarakat, maka pendekatan yang paling pas adalah kuantitatif. Mungkin orang selama ini mengecilkan arti sosiologi dengan mengatakan sosiologi itu adalah studi tentang interaksi sosial, misalnya. Tapi sebenarnya tidak hanya interaksi. Sosiologi ini lebih fokus pada mengenali gejala sosial dan masalah sosial. Nah, untuk mengenali gejala sosial itu kita ingin tahu trennya seperti apa. Sebuah fenomena, sebuah realitas sosial itu seperti apa. Apakah sebuah fenomena ini tren menjadi gejala sosial atau bahkan berpotensi menjadi masalah sosial. Nah, itu tugas sosiologi. Nah, misalnya tawuran pelajar misalnya. Tawuran pelajar ini apakah punya tren ataukah hanya sekedar kasuistis? Nah, seorang sosiolog atau sarjana sosiologi ingin mendeteksi, ingin menganalisis apakah tawuran pelajar ini menuju sebuah tren tertentu dengan angka kenaikan secara kuantitatif atau tidak. Nah, kalau tawuran pelajar ini intensif dan skalanya semakin masif setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun, maka ini disebut dengan ada tren. Tapi kalau hanya misalnya dalam 1 tahun ada beberapa kali pada momentum tertentu, maka itu tidak tren. Itu hanya kasuistis. Nah, disinilah saya katakan mengapa manfaat pertama orang mempelajari sosiologi itu adalah ingin mengenali tren dan pola di masyarakat. Karena sebenarnya tugas pokok sosiologi itu adalah ingin apakah sebuah fenomena itu bisa mengancam masyarakat atau enggak.
Itu tren. Misalnya akhir-akhir ini kita melihat atau mendengar berita tentang tren perceraian misalnya. Nah, yang menarik adalah misalnya di sini sosiolog dan sarjana sosiologi itu ingin melihat trennya seperti apa perceraian ini. Ada berita dikatakan bahwa perceraian di sebuah kabupaten tertentu sampai antri itu ya, sampai mengular antrinya katanya. Nah, trennya seperti apa? Disitulah maka kita ingin mengetahui tren atau pola perceraiannya itu seperti apa. Karena apa? Misalnya pada tahun sekitar tahun 90-an misalnya atau 80-an, yang menuntut cerai itu kebanyakan adalah laki-laki. Yang menuntut cerai itu adalah laki-laki. Nah, sosiologi ingin tahu apakah gejalanya tetap sama bahwa yang menuntut cerai ini laki-laki. Maka disitulah dilakukan semacam penelitian. Kalau kita lihat di berita itu ternyata yang banyak antri itu perempuan. Ibu-ibu yang antri itu. Nah, disitulah dilihat, oh ternyata trennya sekarang berubah. Yang menuntut cerai adalah justru malah perempuan. Nah, ini menarik ini. Kenapa kok perempuan sekarang yang menuntut cerai? Sampai antri misalnya itu. Nah, itu nanti sosiologi akan mempelajari. Banyaknya perempuan yang menuntut cerai ini karena apa? Faktor apa? Di sosiologi ada dua pendekatan. Ketika membahas tentang perceraian misalnya. Coba kita misalnya jelaskan. Misalnya dari perspektif Emil Durkheim. Kenapa terjadi perceraian? Dan meningkat lagi. Dan perempuan lagi yang menuntut cerai. Emil Durkheim punya perspektif, punya jawaban untuk itu. Sementara di sisi lain, Karl Marx misalnya, dia punya jawaban yang berbeda dengan Emil Durkheim dalam menjelaskan kenapa orang banyak bercerai. Nah, coba kita bahas sedikit. Misalnya, kalau menurut Marx, kenapa perempuan itu sekarang banyak menuntut cerai? Jawabannya Marx adalah ekonomi menentukan moral, material menentukan nilai, menentukan norma. Jadi sebenarnya kenapa perempuan sekarang menuntut cerai? Itu karena faktor ada perbaikan ekonomi di tingkat perempuan. Perempuan sekarang ini adalah lebih banyak bekerja di sektor publik, tidak domestik. Perempuan sekarang punya gaji, bekerja di luar, punya relasi dengan teman-temannya, sehingga hal ini membuat perempuan itu lebih berdaya, lebih kuat. Ketika laki-laki dia melakukan kesalahan, ketika laki-laki selingkuh, ketika laki-laki melanggar komitmen, maka menurut Marx di sini ketika perempuan itu punya pendapatan, perempuan punya penghasilan, maka negosiasinya kuat, daya tawarnya kuat. Maka bisa jadi ketika laki-laki melakukan kesalahan, perempuan langsung memvonis, meminta cerai. Nah, ini sangat berbeda dengan misalnya tahun-tahun 90-an, tahun 80-an misalnya. Ketika perempuan ini banyak di sektor domestik bekerja, tidak punya pendapatan dan tergantung kepada suaminya misalnya, maka ketika suami melakukan perselingkuhan, suami melanggar komitmen, suami intinya di sini menggertak cerai, perempuan kebanyakan menangis. Perempuan kebanyakan tidak siap untuk dicerai karena dia nggak punya pendapatan, karena dia nggak punya penghasilan. Nah, kini sekarang
di era post kapitalisme ini justru malah perempuan ini lebih adaptif, lebih bisa bekerja. Perempuan lebih bisa mendapatkan pekerjaan ketimbang laki-laki. Sehingga ketika laki-laki membuat ulah, tendang langsung. Nah, seperti itu. Ini adalah penjelasan dari sisi sosiologi kritis smart. Kenapa sekarang banyak perempuan yang menuntut cerai? Maka dari sisi inilah, maka ketika perempuan-perempuan yang punya pendapatan, perempuan-perempuan yang punya banyak pekerjaan di sektor publik, dia lebih lebih kuat relasinya di atas laki-laki. Dia lebih survival. Itu. Nah, tetapi kalau misalnya sosiolog itu menggunakan pendekatannya Emil Durkheim berbeda dengan Karl Marx. Kenapa? Karena Emil Durkheim di sini tidak menekan pada aspek material, pada materi, pada pendapatan, pada gaji. Tapi Durkheim lebih fokus pada norma. Norma sekarang mencair, kata Emil Durkheim. Kok bisa mencair? Coba kita bandingkan. Pada tahun 80, pada tahun 90, perceraian, angka perceraian tidak semasif sekarang. Itu. Karena perceraian itu dianggap aib. Tahun-tahun 80-an, tahun-tahun 70-an, tahun 90. Perceraian dianggap aib. Status janda, status juda itu sangat-sangat marginal di masyarakat. Sehingga orang mengalami kesulitan untuk recovery hidup. Seperti itu. Status itu. Jadi ketika terdengar kabar cerai, wah itu seperti dunia ini gelap lah, itu seperti itu karena sanksi terhadap perceraian itu sangat berat, statusnya janda duda dan sekarang itu. Tapi kalau hari ini orang cerai, statusnya tidak, ya memang janda duda, tetapi sekarang lebih dipermudah dengan single lah, seperti itu, statusnya single dan tidak ada aib. Kenapa Anda bercerai? Tidak cocok. Itu jawabannya. Tidak ada kata-kata orang yang menyembunyikan diri. Kenapa Anda cerai? Tidak ada. Sudah nggak cocok lagi. Seperti itu. Nah, kenapa norma kok sampai bisa mencair sekarang? Pada tahun 80-an orang cerai itu seperti aib. Tetapi sekarang ini dianggap biasa. Itu karena, norma itu bisa mencair. Yaitu karena banyak hal. Salah satunya adalah karena pemberitaan di media. Di media misalnya kita lihat atau di televisi, hari ini artis menikah beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan cerai. Setelah cerai, menikah lagi. Nah, ini pola-pola perilaku semacam ini itu bisa membuat mencair. Membuat bahwa perceraian itu dianggap biasa, tidak dianggap aib. Dan status sekarang, status janda atau duda, single, ya hampir sama dengan yang belum pernah menikah. Bahkan sampai terdengar istilah janda naik daun misalnya, duda naik daun misalnya. Nah, jadi itu. Jadi memang penjelasannya sangat berbeda antara penjelasan Marx dengan Durkheim ketika terjadi perceraian. Seperti itu. Dan inilah penjelasan sosiologi, sama-sama rasional. Tapi yang penting sudah bisa mengenali tren dan pola perceraian di masyarakat. Itu saja. Oke. Untuk manfaat yang pertama ini, jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Yang kedua, memungkinkan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis. Sosiologi datang menawarkan semacam rasionalitas. Berpikir kritis. Misalnya apa? Ketika tadi kita sedang membahas tentang perceraian ya. Sekarang coba gini.
soal bunuh diri misalnya. Berpikir kritis. Apa penyebab bunuh diri? Bunuh diri juga sekarang lagi tren. Baik di kalangan anak-anak, di kalangan remaja, di kalangan dewasa, di kalangan orang tua. Bunuh diri juga menjadi tren. Lalu sosiologi mempelajari bunuh diri. Kenapa orang melakukan bunuh diri misalnya itu? Nah, pada pembahasan kita pada saat bicara tentang sosiologi, bahwa individu itu sangat ditentukan oleh struktur sosial. Maka bunuh diri ini sebenarnya bukan persoalan-persoalan individual. Bunuh diri itu bukan persoalan-persoalan mistik. Misalnya pulung gantung misalnya. Ketika malam-malam ada tanda pulung di sana, maka di situ akan bunuh diri. Bunuh diri ini terkait dengan struktur sosial. Maka kenapa ketika ada fenomena bunuh diri, maka sosiologi, terutama yang sosiologi kuantitatif, itu langsung mewawancarai responden yang berada di sekeliling individu yang bunuh diri itu. Yang ingin diketahui adalah struktur sosialnya. Seperti apa? Sehingga sampai orang itu nekat bunuh diri. Sampai orang itu mengalami semacam tersisih. Kan gitu kan. Jadi sebenarnya bunuh diri bukan persoalan-persoalan individualis. Karena dia stres, karena dia putus harapan. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa dia stres? Kenapa dia putus harapan? Nah, ini adalah karena struktur sosialnya. Kelompok-kelompok di sekitar individu ini yang dia constrain, yang dia tidak malah memberdayakan individu, justru malah menekan individu sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Kalau dalam bahasa kita, kelompok atau struktur sosial di keluarga atau lingkungannya tidak care terhadap individu. Tidak care. Contoh misalnya pada tahun-tahun 80-an, tahun 90-an, ketika tetangganya itu panen, maka dia akan memberikan menyisihkan untuk tetangganya. Panen jagung, panen padi, dia akan menyisihkan. Tapi ketika misalnya tetangganya panen, lalu individu ini miskin atau keluarga ini miskin, tetapi masyarakat tidak care. Nah, itu yang membuat mereka tersisih, membuat mereka putus harapan. Akhirnya ketika anak-anak sekarang banyak melakukan bunuh diri, berarti problemnya adalah keluarga yang kurang care. Orang tua, ibunya, kakaknya, tetangganya, bahkan mungkin teman-teman di sekolahnya kurang care. Bahkan malah melakukan kekerasan pada anak-anak itu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya yang mendorong bunuh diri itu struktur sosial. Nah, ini adalah berpikir sosiologi secara kritis. Yang ketiga, mendorong kemampuan riset yang baik dan pengumpulan data. Saya katakan tadi bahwa pada bahasan tentang sosiologi itu punya dua metode, kuantitatif dan kualitatif. Apapun fenomenanya harus diteliti, dilakukan riset untuk pengumpulan data itu. Ketika ada bunuh diri, maka kuantitatif akan mengumpulkan data di sekitar individu. Orang tuanya, keluarganya, tetangganya, bagaimana derajat integrasinya itu, solidaritas sosialnya itu seperti apa? Solidaritas sosialnya seperti apa? Apakah solidar atau enggak? Nah, di situ yang paling penting. Tetapi ketika misalnya sosiologi melakukan penelitian atau pendekatan kualitatif terhadap orang bunuh diri, kira-kira yang ditanyai siapa? Kalau kuantitatif yang ditanya itu adalah pengumpulan data pada sampel.
Nah, kalau yang kualitatif, maka bisa melakukan penelitian terhadap mereka yang benar-benar bunuh diri, tapi ada surat. Nah, dia sebelum menulis bunuh diri, dia melakukan menulis surat, atau dia melakukan update status di Facebook, di YouTube, di media-media sosial, dia update status. Nah, itu adalah data, juga data untuk kualitatif. Atau bisa juga melakukan wawancara pada mereka yang gagal bunuh diri, maksudnya gagal meninggal. Nah, ini. Jadi sosiologi kreatif dalam mencari data tentang bunuh diri. Yang kuanti adalah di sekitarnya. Tapi yang kualitatif, karena kualitatif itu adalah perspektif individu, maka penelitian penggalian datanya tetap pada individu. Baik individu yang telah sukses bunuh diri dengan melihat catatan-catatan harian, atau mereka yang gagal bunuh diri, maksudnya terselamatkan. Itu diwawancara, seperti itu. Yang keempat, menginstruksikan dan membuat laporan ringkas. Jelas bahwa setelah melakukan penelitian, pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pelaporan, membuat laporan yang ringkas, membuat artikel, membuat laporan sehingga menjadi buku laporan, membuat artikel yang bisa dimuat di jurnal-jurnal internasional, dimuat di jurnal-jurnal nasional, seperti itu. Sehingga orang tahu pemahaman terhadap gejala sosial, terhadap fenomena sosial, dan juga solusinya seperti apa. Seperti itu. Yang kelima, mengembangkan perencanaan dan keterampilan organisasi. Ingat bahwa sosiologi itu yang dibicarakan yang dipelajari adalah kelompok. Tidak individu lagi, tapi kelompok. Dan ternyata kelompok ini punya karakteristik yang berbeda dengan individu. Nah, disinilah maka sosiologi akan sangat berguna ketika memahami pada institusi, pada kelompok-kelompok, pada organisasi seperti yang ada di masyarakat itu. Sosiologi akan mampu memahami itu. Yang keenam, menambah keterampilan presentasi lisan dan komunikasi interpersonal. Kalau orang belajar sosiologi itu konon katanya harus cerewet. Sebelum belajar sosiologi, sebelum kuliah di sosiologi pendiam. Setelah keluar dari sosiologi, dia cerewet. Kayaknya iya. Karena apa? Karena di sosiologi itu adalah orang dilatih untuk bisa ngomong, bisa berbicara, bisa menganalisa. Ingat di sosiologi itu banyak sekali teori, banyak sekali perspektif. Orang dilatih di sana, dilatih bicara. Tapi kita telah berlatih. Ketika ada perceraian, ini kira-kira disebabkan apa? Orang sosiologi bisa ngomong dari perspektif Durkheim, bisa ngomong dari perspektif Karl Marx. Jadi sebenarnya sosiologi ini melatih anak-anak didik, melatih mahasiswa kritis, melatih siswa kritis, bisa berkomunikasi secara lisan dan berkomunikasi secara interpersonal. Ini adalah kemampuan yang diberikan. Dulu bahkan sempat orang-orang tua bertanya, apa yang diberikan oleh sosiologi sehingga anaknya itu semakin banyak ngomong, semakin banyak kritis, semakin banyak bicara, semakin menanyakan banyak hal. Nah, itu adalah kelebihan sosiologi sebenarnya. Yang ketujuh, meningkatkan keterampilan manajemen dan memberikan kemampuan menulis. Keterampilan manajemen, mengorganisir kelompok dan memberikan kemampuan menulis. Sebenarnya sosiologi itu akhirnya adalah dibutuhkan di mana-mana. Hampir semua instansi, hampir semua lembaga itu sebenarnya membutuhkan sosiologi. Karena ketika di sebuah lembaga, sebuah institusi itu bertemu dan melakukan hubungan sosial dua orang lebih,
maka disitulah sosiologi dibutuhkan. Sosiologi dibutuhkan pada semua lini. Nanti kita akan coba membuat sebuah video tentang bagaimana sebenarnya sosiologi itu dibutuhkan oleh semua instansi, semua lembaga sebenarnya. Semua disiplin itu membutuhkan sosiologi. Selama ada manusia sebenarnya. Selama ada kelompok, itu sosiologi dibutuhkan. Untuk selanjutnya kita akan bicarakan pada tema berikutnya. Tadi sudah kita jelaskan 7 manfaat. Mengapa kita belajar sosiologi? Itu kita akhiri. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.